Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana saya menggunakan ChatGPT. Beberapa orang mungkin sudah kenal dengan yang namanya ChatGPT, yakni sebuah model AI yang bisa kita ajak chattingan. Dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Saking hebatnya, AI ini pun sempat membuat Google ketar-ketir. Bahkan saat ini Google pun berniat untuk membuat tandingannya. Jadi buat kalian yang penasaran, seperti apa sih kesaktian dari ChatGPT ini? Di sini akan saya berikan gambaran tentang penggunaan ChatGPT. Let's go! Untuk mengakses ChatGPT, kalian bisa ketik chat.openai.com/chat. Kemudian di bagian kiri kalian akan lihat histori percakapan yang kalian buat. Kalau kalian belum pernah memulai percakapan, maka areanya akan kosong. Kemudian di bagian tengah ada pilihan examples, capabilities, dan limitations. Bagian examples mewakili contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Kemudian capabilities mendeskripsikan kemampuan dari ChatGPT, dan bagian limitation bisa dibilang menjelaskan kelemahan dari ChatGPT. Ya, namanya juga buatan manusia, pasti masih ada celah-celah yang bisa menjadi kelemahan. Oke, langsung aja sekarang kita lanjut untuk penggunaan ChatGPT. Di sini saya mengambil contoh history chat yang pernah saya buat. Jadi di sini saya bertanya tentang auto-tune pada TensorFlow dan ChatGPT berhasil memberikan penjelasannya. Penjelasannya juga lumayan panjang. Jadi buat kalian yang pengen bikin artikel bisa ambil penjelasan dari ChatGPT. Tapi ya kalau bisa diedit dikit lah. Ya dengan bahasa kalian biar nggak kelihatan copy paste banget. Nah, tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Di dunia penelitian, biasanya kita butuh referensi yang mendukung penelitian kita. Nah, di sini saya coba menanyakan kembali, apakah kamu punya referensi terkait auto-tune? Dan di sini ChatGPT pun bisa menjawabnya. Dia memberikan beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mendukung jawaban sebelumnya. Nah, tapi sayangnya ketika saya klik referensi yang dia berikan, beberapa link tidak menyediakan informasi apapun, alias 404 not found. Karena merasa belum puas dengan hasilnya, saya coba menginfokan bahwa link yang diberikan itu sudah expired. Dan saya coba lagi untuk meminta referensi lain. Alhasil, ChatGPT pun memberikan sumber yang berbeda. Namun setelah saya klik linknya, masih mengarah ke halaman kosong. Jadi di sini saya menemukan sedikit kelemahan ya dari ChatGPT, bahwa dia tidak bisa langsung memberikan info terupdate ketika suatu website itu merubah linknya. Menurut opini saya pribadi sih, mungkin ketika proses training model ChatGPT, link yang saya minta masih bisa diakses. Tapi beberapa waktu kemudian linknya berubah dan tidak ada proses training model ulang. Alhasil ChatGPT cuma tahu link yang lama. Oke, sampai sini kita sudah menemukan sedikit kelemahan ya. Contoh selanjutnya, saya ambil dari percakapan random talk yang saya miliki. Di sini topik yang saya bicarakan dengan ChatGPT memang random banget. Jadi nggak menjurus ke satu topik, makanya saya kasih judul random talk. Jadi pertama-tama saya langsung bertanya, gimana sih caranya bikin ChatGPT? Seperti biasa ya, dia menjelaskan dengan detail. Nah, di sini saya coba scroll semakin ke bawah. Kebetulan karena saya sedang mengerjakan project machine learning, jadi saya tanyakan tentang gimana sih cara menghandle dataset yang nggak balance. Nah, di sini menurut saya suatu keunggulan dari ChatGPT, selain dia ngasih penjelasan, dia juga ngasih contoh codingannya. Jadi ini sangat membantu sekali ya buat kalian yang mager kalau untuk ngoding dari awal. Jadi kalian bisa copy paste codingan dari ChatGPT dan ya seperti biasa edit-edit dikit lah di beberapa nama variabel misalnya, biar nggak terkesan kopas-kopas banget. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi saya bertanya tentang banyak metode di bidang data science. Dia juga bisa menjawab lengkap dengan penjelasan dan contoh codingannya.
Nah, di sini ada satu hal yang menarik juga. Jadi, ChatGPT pun bisa berperan sebagai Stack Overflow ya. Buat yang nggak tahu, Stack Overflow itu adalah website yang sering digunakan untuk mencari jawaban dari beberapa masalah seputar programming. Oke, balik lagi ke ChatGPT. Di sini karena saya kebetulan menemukan error pada codingan saya ya. Jadi saya langsung nanya ke ChatGPT-nya. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. ChatGPT bisa menjawab apa yang salah dari codingan saya dan sekaligus ngasih codingan perbaikannya. Ini udah Stack Overflow banget ya. Benar-benar sangat membantu. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana saya menggunakan ChatGPT. Ya, sebenarnya masih banyak lagi fungsinya, nggak cuma tentang programming, cuma karena kebetulan saya tertarik di dunia programming, makanya pencarian saya kebanyakan tentang coding. Dan kalau boleh beropini, terkait isu yang bilang bahwa ChatGPT akan menggantikan Google, menurut saya sih untuk saat ini ya, di saat video ini terbit, mungkin masih belum ya. Balik lagi karena masih ada beberapa kelemahan dari ChatGPT yang harus dibenahi. Seperti misalkan tadi yang gagal menemukan referensi. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari referensi di Google, pasti bakal ketemu linknya. Nah, jadi di sini masih ada keunggulan dari Google ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau pengembangan ChatGPT ini serius, bisa jadi kedepannya bakal menggeser Google. Tapi saya rasa sih Google gak akan tinggal diam. Ya, kita tunggu aja inovasi dari Google. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai penggunaan ChatGPT. Silakan di like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. See you in the next video. Cheers!